Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin. Saya mahasiswa IKIP Putu Tomo Malang yang mengambil program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah salah satu cabang olahraga yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita maupun di lingkungan kita. Cabang olahraga yang dimaksud adalah sepak bola. Sepak bola menjadi olahraga tanah air yang populer di masyarakat. Namun, apakah Anda tahu bagaimana perkembangan dan sejarah sepak bola dunia maupun Indonesia? Mari kita simak video berikut. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim memiliki 11 pemain. Sepak bola kini menjadi salah satu olahraga yang paling banyak digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Olahraga ini telah berkembang hingga kini dan terus mengalami modernisasi selagi teknologi kian maju. Membicarakan masalah si kulit bundar memang tidak akan pernah habis. Lebih-lebih jika kubu supporter A bertemu dengan supporter lain, tentu akan langsung membicarakan secara singkat sepak bola klub mereka. Sebenarnya, tidak ada salahnya bila menjadi fan yang loyal, asalkan tetap menghargai supporter dan suportif. Sepak bola memang memiliki sejarah yang begitu panjang di dalam peradaban manusia, termasuk budaya serta gaya hidup. Tidak terkecuali negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang begitu menggemari sepak bola. Lebih-lebih jika terdapat perhelatan internasional yang melibatkan pemain tim nasional Indonesia. Sejarah sepak bola dimulai dari sejak peradaban kuno Romawi, Cina, dan Yunani. Menurut sejarah sepak bola yang pernah ditelusuri, bahwa dari peradaban tersebut sejarah sepak bola dimulai. Permainan bola pada zaman itu dilakukan dengan cara menggiring bola oleh pemain menuju suatu sasaran. Pada abad pertengahan, sepak bola kemudian dimainkan dengan jumlah pemain yang tidak terbatas. Bola yang dipakai dalam permainan sepak bola tersebut yaitu terbuat dari kulit binatang atau usus. Di abad ke-20, permainan sepak bola kemudian memiliki peraturan-peraturan yang resmi untuk bisa menciptakan permainan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dunia. Nah, tahukah kamu bahwa sejarah sepak bola terdapat perkembangan permainan sepak bola yang dirasakan sampai sekarang? Permainan sepak bola saat ini merupakan sepak bola modern yang telah mengikuti peraturan-peraturan yang resmi. Para pemain akan dituntut untuk dapat mengetahui peraturan dan dapat menguasai teknik bermain sepak bola yang handal agar bisa melakukan teknik-teknik sepak bola yang baik. Sejarah sepak bola terbagi atas dua bagian, di mana ada sejarah sepak bola kuno dan sejarah sepak bola modern. Sejarah sepak bola dunia. Sejarah sepak bola dunia dimulai dengan sejarah sepak bola kuno di sebuah negara yang bernama Cina, di mana lebih tepatnya berada di masa dinasti Han, yaitu ada di sekitar abad kedua atau ketiga sebelum penanggalan Masehi. Permainan sepak bola tersebut yang ada di zaman itu menggunakan bola kulit, dan untuk memasukkan bolanya ke gawang pun sangat sulit karena mesti memasukkan bola pada jaring yang kecil. Olahraga sepak bola ini dihadirkan oleh orang-orang pada saat itu agar tentara Cina tetap terlatih fisiknya dan sekaligus menjadi hiburan ketika ada perayaan ulang tahun kekaisaran. Adapun permainan sepak bola yang ada pada saat itu disebut dengan Tsuchu. Selanjutnya masih tetap pada sejarah sepak bola kuno, di mana permainan sepak bola yang tenar di Cina ini ternyata juga menjadi bagian permainan dari warga Jepang, yang dimana dimainkan dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit kijang. Permainan sepak bola di sana disebut sebagai kemari.
Permainan sepak bola semacam ini kemudian ditemukan di negara seperti Romawi, Inggris, Meksiko, Amerika Tengah, sampai ke Mesir kuno yang telah melakukan permainan sepak bola dengan menggunakan bola yang terbuat dari karet. Kemudian, ada sejarah sepak bola kuno yang menarik pada masa Raja Edward di Inggris, di mana sempat muncul pelarangan terhadap permainan sepak bola ini karena begitu banyaknya tindakan kekerasan terhadap permainan sepak bola ini, tindakan brutal yang tidak memiliki aturan yang begitu jelas. Tetapi pada tahun 1369 Raja Edward III kemudian mencabut larangan tersebut dan kembali mengizinkan permainan sepak bola. Akan tetapi ternyata lambat laun permainan sepak bola ini kembali lagi mendapat larangan oleh Ratu Elizabeth I di tahun 1572. Pelarangan tersebut dikeluarkan tanpa ada kompromi dengan disertai sanksi keras, yang dimana barang siapa melakukan permainan sepak bola ini maka akan dihukum penjara pada rakyat yang masih nekat dan bermain sepak bola. Hingga akhirnya angin segar berhembus pada akhir tahun 1680-an. Raja Charles II segera mencabut larangan tersebut dan sekaligus memberikan perlindungan kepada siapapun yang ingin melakukan permainan sepak bola di Inggris. Dan disitulah mulai lahir sejarah sepak bola modern. Sejarah sepak bola modern dimulai di Inggris, ditandai dari berdirinya organisasi yaitu Football Association lewat pertemuan 11 wakil dari perkumpulan sepak bola yang ada di Inggris di Football Association Freemason East Tavern, London, Inggris. Pada pertemuan ini diterapkan seri peraturan tunggal bermain sepak bola. Kemudian peraturan tersebut diikuti oleh asosiasi sepak bola dari Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Selanjutnya, keempat asosiasi tersebut akan membentuk International Football Association Board atau FAB untuk dapat mengkoordinasi peraturan sepak bola dunia. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan persepak bolaan dunia, maka lahirlah Federation International de Football Association atau FIFA. FIFA berdiri di Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Sebuah pertemuan yang telah digagas oleh dua tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet. Tersebut kemudian dihadiri oleh 7 negara yang yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, dan Swiss, Belgia, dan Belanda. Negara-negara tersebut kemudian ditetapkan menjadi anggota FIFA, di mana yang pertama diketuai oleh Robert Guerin yang berasal dari Prancis. Kejuaraan sepak bola yang ada pada saat itu masih tergolong dalam lingkup Olimpiade, namun keanggotaannya terus bertambah. Adapun daftar peristiwa penting perjalanan sepak bola modern berdasarkan tahun. 1. Pertama, pada tahun 1863 terbentuk Asosiasi Sepak Bola Inggris. 2. Pada tahun 1885 terdapat pertandingan di luar wilayah Inggris yaitu Kanada melawan Amerika. 3. Pada tahun 1886 diadakanlah rapat secara pertama kali dengan agenda membahas pembentukan kelompok yaitu Asosiasi Sepak Bola Dunia. Keempat, pada tahun 1888 terdapat aturan di mana wasit sudah mulai memegang penuh kendali dalam pertandingan sepak bola. Keenam, pada tahun 1904 FIFA terbentuk di Prancis dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Pada tahun 1904 akhirnya FIFA berdiri yang ditugaskan untuk bisa memajukan sepak bola dunia dengan memiliki slogan For the Game, for the World, yang berarti permainan sepak bola akan menjadi sebuah pemersatu antar bangsa sesudah Perang Dunia. Markas FIFA terletak di Zurich, Swiss.
di mana merupakan tempat teman-teman dapat menyaksikan kegiatan yang dilaksanakan oleh FIFA, semisal perundingan Liga Champions, pemberian gelar pemain, dan lain-lain. Kemudian ada pun tugas yang dimiliki oleh FIFA, yaitu mempromosikan sepak bola, melakukan pengaturan transfer pemain dari tim ke tim yang lain, memutuskan gelar pemain terbaik dunia, dan mempublikasikan daftar peringkat dunia FIFA pada setiap bulannya. Nah, sejarah sepak bola dunia kemudian terus berlanjut, di mana pada tahun 1008 dimasukkan permainan sepak bola dalam Olimpiade dan melakukan kegiatan kejuaraan dunia pertama untuk permainan sepak bola atau Piala Dunia di Uruguay pada tahun 1930-an. Terdapat hal yang unik di luar dari teknis permainan sepak bola yang mesti dicatat, yakni adanya keberhasilan BBC yang menjadi stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepak bola di tahun 1938, dan pada tahun 1966 digunakannya fitur replay pada setiap gol yang terjadi di siaran TV. Hal itulah yang membuat FIFA kemudian memperlebar sayap sehingga membentuk beberapa badan asosiasi regional yang terdiri atas beberapa negara seperti berikut. Yang pertama ada UEFA atau kepanjangan dari Union of European Football Association, yang merupakan suatu kelompok atau asosiasi sepak bola yang mencakup negara-negara Eropa. Yang kedua ada CONCACAF atau yang disingkat The Confederation of North Central America and Caribbean Association Football, yang merupakan sebuah kelompok atau asosiasi sepak bola yang menaungi negara-negara yang ada di Amerika Tengah, Caribbean, dan Amerika Utara. Yang ketiga ada CONMEBOL atau yang disingkat dari Confederation Sud-American and the Football, yang merupakan suatu kelompok atau asosiasi sepak bola yang menaungi negara-negara Asia. Ada CAF yang hasil singkatan dari Confederation of African Football, yang merupakan kelompok atau asosiasi sepak bola yang menaungi negara-negara yang ada di benua Afrika. Yang kelima ada UFC, hasil singkatan dari Oceania Football Confederation, yang merupakan asosiasi sepak bola yang menaungi negara Oceania. Yang keenam ada AFC atau Asian Football Confederation, yang didirikan pada tahun 1954 dengan anggota 46 yang menaungi negara-negara Asia. Itulah perjalanan sejarah sepak bola dunia. Tentunya tidak lengkap ketika kita sudah membahas sejarah sepak bola dunia, namun tidak membahas sejarah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, sebagai orang Indonesia, mesti mengetahui seperti apa sejarah sepak bola Indonesia. Sejarah sepak bola Indonesia. Perkembangan sejarah sepak bola di Indonesia tidak terlepas dari pedagang dari Cina yang datang tidak hanya untuk berdagang, namun juga menyebarkan sepak bola pada masyarakat Indonesia. Telah tercatat pada tahun 1915, sudah terdapat banyak klub sepak bola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa. Pada tahun 1920, terdapat klub sepak bola seperti UMS Jakarta dan Surabaya yang menjadi klub terhebat dalam persepak bolaan Hindia Belanda. Kehebatan Indonesia pada saat itu ternyata sudah pernah ikut dalam kancah Piala Dunia pada tahun 1938, dan mudah-mudahan Indonesia bisa kembali lagi setelah sekian lama tidak bergabung lagi di permainan sepak bola dunia. Dalam perjalanan sepak bola Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting untuk dicatat, yaitu berdirinya asosiasi sepak bola yang bertugas menaungi klub sepak bola yang ada di Indonesia yang bernama PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang berdiri pada tanggal 19 April
1930 di Yogyakarta. PSSI berdiri sebelum keikutsertaan dalam pagelaran Piala Dunia pada tahun 1938. Ada hal yang mesti dicatat pada perjalanan sejarah sepak bola Indonesia, di mana terjadi perselisihan antara PSSI dan Netherlands Indian Football Union untuk memutuskan siapa yang berhak ikut ke pertandingan Piala Dunia di Prancis. Pada saat itu, Suratin Sosroegondo menginginkan pertandingan antara PSSI dengan Netherlands Indian Football Union atau NIFU langsung mengakui badan kerjasama PSSI dan NIFU, sehingga nama yang dibawa ke Prancis bukan Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Pada sejarah sepak bola Indonesia juga terdapat tokoh yang menjadi sosok penting di balik wujudnya PSSI, yaitu Suratin Sosroegondo yang merupakan anak pribumi yang sudah mengikuti pendidikan di Sekolah Teknik Tinggi Hasebuk, Jerman. Beliau kemudian berkeinginan untuk mewujudkan Sumpah Pemuda sebagaimana yang dilakukan di tanggal 28 Oktober 1928. Menurut beliau bahwa sepak bola adalah cara yang sangat tepat untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme pemuda untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian Suratin Sosroegondo jugalah yang memutuskan hubungan bersama dengan NIFU secara sepihak pada kongres yang dilakukan di Solo pada tahun 1938. Pemutusan hubungan ini merupakan imbas dari kekalahan beliau, sebab pada setiap keikutsertaan dalam permainan sepak bola di pertandingan ternyata sebelum memakai bendera NIU atau Belanda. Selalu memakai bendera NIU atau Belanda. Kemudian sepak bola Indonesia sempat vakum untuk beberapa tahun karena adanya Jepang yang telah sukses mengusir Belanda dari Indonesia. Namun akhirnya Jepang memaksa kepada PSSI untuk segera masuk dalam bagian Taikukai atau Badan Olahraga Jepang. Kemudian PSSI masuk ke dalam bagian dari Gelora dan baru bisa lepas otonom saat kembali dalam Kongres POSI 3 di Yogyakarta. Tim sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan di saat Suratin Sosroegondo meninggal dunia, karena tidak adanya sosok motivasi dan tidak imbangnya dalam pengembangan kompetensi dan organisasi. Sebelum era 1970, ada beberapa pemain Indonesia yang dapat bersaing dengan pemain lain di kancah internasional. Pemain tersebut diantaranya Sucipto Sundoso, Ramang dan Tan Leong Hau dan Ronai Patinasarani. Sejarah sepak bola modern di Indonesia. Kita masuk dalam sejarah sepak bola modern di Indonesia. Dalam pengembangannya, PSSI telah memajukan dan memperluas bola dalam negeri dalam mendirikan divisi utama, divisi 1, divisi 2, divisi 3, hingga Liga Super League Indonesia. Selain itu, PSSI juga aktif dalam kompetisi umur tertentu, mulai dari U15, U17, U19, dan U23, dan mengembangkan kompetisi sepak bola wanita. Sayangnya, walaupun Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, tetapi ini semua masih belum merubah prestasi sepak bola di Indonesia di daftar internasional. Butuh tekad dan manajemen yang lebih baik untuk dapat merubah wajah-wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih indah dan lebih berkualitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah sepak bola dunia dan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.